Gimana mobilnya, Mas? Keren banget sih ini. Honda Civic Estilo, ikutin terus. Balik lagi sama gue Adit, dan sekarang sama Mas Farid. Mas Farid, perkenalkan diri dulu dong. Oke, nama saya Farid Januarto, pemilik Honda Civic Estilo tahun 1993. Ini masih standar ya. Wah, standar apanya? Ya maksud saya cuman ya supaya mesin segar aja sebenarnya. Nggak begitu banyak perubahan kok. Masa kayak gini katanya standar, guys? Gila, Eli. Ya ini sih Mas, apa namanya? Ini kan mobil tua. Jadi saya juga nggak pengen tuh mobil tua. Kadang-kadang kan ada keluhan suka mogok di jalan. Ya, nah, makanya itulah makanya apa dulu nih? Ya udah dah. Mesin aja deh, saya refresh aja deh, biar segar, biar mau kemana-mana kitanya tenang, itu aja sih. Ya, humble banget, down to earth banget. Nah, ini ya teman-teman bisa lihat lah ya, ini mesinnya tuh udah bukan mesinnya si Estilo gitu, bahkan ini kan sebenarnya kan versi SR3 ya, lokal ya. Lokal. Nah, kalau misalnya kita kenal Estilo itu nggak kayak gini mesinnya. Ya. Ini udah warna-warni. Nah, sebenarnya dengan ubahan mesin sebesar ini gitu, sebenarnya ini lebih ke arah apa sih konsepnya? Sebenarnya saya mobil harian Mas ya. Mobil harian ya? Harian. Saya nggak ada pacuan, saya JDM, saya USDM. Saya untuk racing look nggak. Ya saya memang bangun ini untuk harian buat gitu. nyaman dipakai, apa namanya? Buat aktivitas. Ya terus terang aja. Dulu waktu pengen ini tuh sebenarnya saya dari mulai SMA Mas. Oh. Ya, dari SMA udah lama ya. banget ya. Jadi ada yang bilang bahwa punya Estilo itu takdir Mas. Takdir katanya. Mantap. Iya. Ada yang punya uang untuk beli itu belum tentu bisa dapat. Iya betul. Ya kan? Betul. Pengen uangnya nggak ada, kan begitu. Nah, jadi kebetulan pas kemarin bisa dan Tuhan kasih ini udah ketemu ya, pas banget ternyata ada yang jual dan bagus gitu ya. Bahan saya beli bahan. Wow. Saya bangun ini dari nol. Dari nol. Oke, siap. Ya udah sebagus ini, terus kalau ngomongin bahan, wah gila, respect sih, pasti nggak makan waktu yang sebentar gitu kan. Ya. Pasti bisa hitungan tahun bahkan mungkin. Betul. Emang berapa lama kira-kira untuk saya untuk bangun ini 1,5 tahun Mas. 1,5 tahun? 1,5 tahun. Jadi pertama tuh saya beli engine-nya malah duluan. Oke, siap. Nah tadi singgung K series, berarti ini udah K seriesnya Honda ya? Betul. Ya. Nah kita ngomongin langsung ke mesinnya nih, karena udah kebuka nih ke mesinnya. Ini adalah K20 ya? K20 Type R. Jadi kenapa, ya tadi kan bilang ya buat harian gitu, tapi kenapa milihnya justru ke K20 gitu? Banyak kan kalau saya lihat itu yang ke B series gitu. Jadi kalau B series Mas, itu rentan tahunnya kan masih sampai tahun paling 90-an ya, 95 lah, 97 paling. Nah kalau yang K series itu kan tahunnya udah 2000 Mas. 2000 ya? Ya, jadi saya cari lebih muda lagi. Lebih canggih, lebih muda. Itu aja. Oke, siap. Sebenarnya. Nah, kita ngomongin detailnya dah. Saya lihat di sini ada karbon, ada ini kayaknya udah selain swap engine ini udah full sih. Nah, ini selain apa ya, detail-detailnya yang paling menonjol tuh sebenarnya apa sih, Mas? Yang membuat mesin ini tuh istimewa selain si mesinnya itu sendiri ya? Saya apa ya? Sebenarnya sih mobil saya nggak ada istimewa Mas. Bener. Ini ceritain dong ke teman-teman biar tahu apa aja nih yang diubah gitu kan. Yang saya rubah ya sebenarnya pertama ini performanya saya cuma pengen naik cuma up 30% dari performa awal. Oke. Kalau dari database-nya kan K20 Type R itu cuma 1220 HP. Nah saya naikin powernya sedikit ya 30% aja biar untuk dipakai harian enak. 30% dari 220 itu lumayan besar loh. Lumayan.
Iya, makanya ada beberapa part yang mesti saya ganti. Saya hitung 230%-nya ada sekitar 60-an, 66. 220 berarti sekitar sampai 70 HP up lah ya. Ya. Lumayan ya, hampir menyentuh angka 300 ya. Ya. Kalau buat harian sih segitu udah lebih dari cukup banget gitu kan. Cukup. Kita ngomongin detail speknya deh Mas. Saya dilihat di sini ada apa? Ya ada yang karbon ini. Ya. Ini apa ya? Ini untuk filter ya? Itu filter. Dia karena ini saya pakai open filter. Ini cuman ini aja. Ini kebetulan custom. Kalau intake saya pakai Skang True Ultra. Oke. Ya. Terus kalau untuk full rail saya pakai Kechun, lengkap sama pressure-nya. Terus kalau internal untuk engine sendiri saya nggak banyak perubahan, cuman ganti air clap. Oh, air clap-nya ya. Pakai Supertech biar di putaran atas dia nggak floating. Cuman itu aja. Biar nggak gelitik-gelitik juga ya. Iya. Oke, di sini juga ya radiator saya pakai Koyorat ya. Gitu. Terus itu custom air reservoir tanknya ya, custom ya. Itu tapi custom keren sih ya. Dan ternyata rapi banget gitu. Nah, untuk exhaustnya sendiri kan tadi kita sempet muter-muter dikit ya. Itu suaranya tuh merdu banget tuh. Itu apakah pakai yang Jepang juga semacam HKS atau apa? Saya muffler pakai JS Racing, Mas. Oh, JS Racing. Ya. Kalau pipanya pakai stainless steel dari depan ke belakang itu 2,5 mili. Itu 2,5. Terus kalau headernya pakai konfigurasi 421. 421. Jatuhnya custom atau memang itu Jazz Racing juga? Custom cuman buatan pabrik. Saya beli di online ya, kebetulan online. Itu juga dari Batam. Oke, siap. Ya. Sama Ecu yang pengaruh banyak di Ecu. Itu pakai apa? Saya pakai Hondata, Mas. Ya. Oke. Kebetulan zaman saya bangun yang harganya rada lumayan murah sama kebetulan mekanik di Surabaya gape dengan ini, jadi saya pilih ya udah Hondata aja deh. Oke, kita geser dikit nih ngomongin kaki-kaki, tapi masih ada di sini nih. Ini juga ini kan sebenarnya ngunci buat kaki-kaki gitu kan, buat suspensinya lebih gitu, rigid aja, biar lebih stiff, biar lebih rigid gitu kan. Ini pakai Ultra Racing, keren sih. Tapi kayaknya kita lihat dari samping aja kali ya, biar lebih jelas modifikasi kaki-kakinya, looks-nya kayak apa. Kita tutup kali kap mesinnya. Sip. Oke, dari bagian samping. Peleknya kelihatan ya C28. Palang-palang kecilnya tuh menggemaskan dan sangar gitu. Ya Mas, ini apa namanya, tadinya saya pakai pelek KW. Ini istrinya beli. Tapi baru apa? Enggak, second. Oh, second. Tapi kondisinya bagus ya? Saya suka sih ngeliatnya. Kondisinya bagus. Warnanya bronze yang Jepang banget. Ya lumayan Mas. Nah, ini speknya gimana Mas? Untuk kalau C28 karena saya pakai mesin K-Series, kebetulan kalternya kan dia di bawah Mas. Pendek banget. Jadi saya disaranin sama Mas Yuda, suruh nyari 16 aja Mas katanya. Oke. Akhirnya kebetulan ada ini 16. Terus lebarnya berapa? Lebarnya 7. Lebarnya 7. Lebar rata 7. Depan belakang? Depan belakang rata. Oh, offsetnya? ET 33. 33. Iya. Oke, dia dapat si fitment mitinya, racingnya gitu kan. Ya. Keren sih. Apalagi udah dibalut sama ban Jepang juga nih. Yokohama Advanova. Ini ban yang memang kalau teman-teman lumayan ngulik gitu ya, ini enak lah dipakai buat running gitu ya. Ya buat harian lumayan Mas. Buat harian lumayan ya. Ini ukurannya berapa Mas ya? 16, 45, 205. 205, ya. Oke, berarti rata juga ya depan belakang. Nah, itu kita ngomongin soal looks-nya di kaki-kaki. Nah, setup suspensinya, dia pakai coilover pasti. Jadi tadinya itu pakai standar saya, cuman rawan jebol katanya. Saya pakai TENS. Pakai TENS ya, oke. Nah kita ngomongin lanjut nih karena kita kap mesinnya ditutup, kita ngomongin eksterior. Warna sih kayaknya udah nggak asli ya. Ya, ini Mas. Jatuhnya warnanya namanya apa Mas? Tatian. Apa? Tatian Blue. Oke. Itu referensinya dari apa? Saya kebetulan punya katalog warna yang EG6 yang keluar tahun berapa itu ada saya punya. Nah kebetulan waktu itu ada green Tatian ini, akhirnya saya kok lebih naksir yang ini karena dia kalau cahaya tertentu dia bisa berubah jadi agak-agak biru. Gitu.
Paling kalau yang saya lihat ini di spion. Spion pakai replika itu Mas. Cuman elektrik juga sih, udah elektrik. Oke, siap. Ya, model Spoon. Oh ini jatuhnya ini stiker ya? Apa? Bukan, karbon. Karbon cover gitu ya? Karbon. Terus di belakang juga Karbon. ada spoiler nih. Ya. Ini Spoon referensinya. Ya, cuman untuk beli Spoonnya kayaknya Ntar dulu ya, mending kita berat. custom tapi Iya, karbon gitu. iya. Tenang, di Indonesia kan banyak tuh yang jago-jago custom. Oh, iya. Kan? Jadi hasilnya ternyata keren sih teman-teman di belakang. Nah, di belakang sendiri ada ubahan apa lagi Mas? di belakang nggak ada ya Mas ya. Jadi Itu emang semua cuma di spoiler aja ya? Memang Gitu. memang di spoiler aja. Oke siap, kita lihat kali ke dalam ya. Oh, Ada apa yang diubah teman-teman? Oke, ada di dalam nih sekarang. Ternyata banyak ya perubahannya ya. Yang saya lihat dulu nih, yang bisa saya baca head unit, ya. Terus juga apa? Shifternya, setir, jok juga berasa banget nih. Apa semi bucket gitu kan, kayak semi racing ya kan. Ya. Nah, coba mungkin Mas Farid bisa jelasin lebih jauh apa yang diubah apa aja dan kenapa gitu. Pertama ini shifter Mas. Karena kita udah rubahan ke K-Series, bawaannya DC5 Type R. Shifternya ini jelek banget kalau punya DC5. Oke. Ininya panjang. Mesinnya D-Series Mas. Kalau K-Series ya kita mesti pakai. Berarti pakai transmisi yang K-Series juga kan? Juga. Berarti untuk transmisinya pakai yang bergeser ke setir dulu deh. Nah ini Spoon. Kebetulan dulu saya senangnya ada yang di bawahnya ini tuh namanya Monte Carlo kalau nggak salah, mau Monte Carlo. Cuman belum sanggup beli gitu kan. Pas ada kesempatan beli adanya ini, ya udah kita beliin aja. Kayak karakter bahannya juga beda ya. Ini kan kulit ya jatuhnya ya. Iya. Oke siap. Nah, yang paling istimewa menurut gue teman-teman adalah joknya. Ini ceritanya, ini jadi jok model apa sih Recaro-nya? Recaro ini SPJJ Mas. Dia bawaannya Evo 5 kalau kurang salah ya. Ini bawaannya Evo 5. Jadi mobil Honda Estilo pakai joknya jok Evo. Waduh, kayaknya apa ya? Kayak kalau nggak di sekolahin kakinya bakal nafsuan. Oke, ini jok istimewa banget ya kalau saya rasain ya. Apa ya? Buat ukurannya sendiri ya, ini pas ya sama badan saya nih. Ya, lumayan lebar nih badan saya nih. Ternyata enak banget gitu. Lumayan. Kalau ya, posisi nyendernya gitu kan, dan bahannya juga apa ya, nggak mengganggu di tubuh gitu. Jadi enak banget. Terus ya ada gauze lah. Ini gauze-nya tadi apa aja? Ini Devimeterdin. Ini apa? ada oil water temperatur. Terus ini Ini ada oil temperatur, temperatur. sama oil pressure. Oil pressure. Iya. Oke, siap. Head unit ganti Pioneer ya. Saya pakai Pioneer. Ukuran ya 7 inci lah something kayak gitu. Terus juga aksen-aksen karbonnya ternyata banyak, guys. Dan yang tadi sempat disinggung sama Mas Farid adalah audionya yang nggak kalah istimewa. Memang bawaannya Honda. Saya dapat Gathers itu Gathers, ya namanya iya. ya. Oke, bilang nggak banyak padahal banyak teman-teman. Kita keluar lagi kali ya. Oh boleh. Gerah juga. Oke, itu dia cerita lengkap dari Mas Farid tentang modifikasi Honda Civic Estilo SR3 ya, versi lokal ya. Versi lokal. Dan dapatnya bahan 1,5 tahun. Lu bayangin betapa sabarnya orang ini bikin mobil. Ya kalau saya dan temen-temen ya main mobil kayaknya nggak sabar sih segitu gitu. Ngumpulin bahannya pasti nunggu mesin tuh bukan waktu yang nggak makan waktu yang sebentar gitu. Terus ya mungkin nyari-nyari velg atau apa gitu kan. Ya. Pasti banyak lah proses yang dilaluin gitu Ya. kan. Nah Mas, untuk sampai di tahap ini kan banyak yang dilaluin. Sebenarnya ada rencana lagi nggak sih ke depannya? Kalau ke depannya kayaknya. Atau udah puas nih dengan Kalau ini saya udah nggak ini lagi kayaknya Mas. Udah selesai lah. serius? Serius. Oke, Masih siap. Ya maksudnya saya pengen mainan yang lain gitu. Waduh, emang never ending project tuh selalu ada ya. Saya kebetulan ada Toyota Starlet. Wih, Saya pengen Starlet Starlet. sebenarnya. Starletnya yang tahun? Kebetulan sekarang masih ada 97. Oh, Tapi warna RAR. Oke, siap. Nanti kita ketemu lagi ya. Nah, Mas, pamungkas dari saya. Ya. Ini selalu saya tanyain ke teman-teman yang saya wawancara. Kira-kira untuk sampai di step seperti ini, berapa banyak sih yang dihabisin? Tapi jangan bilang istri gue ya. Iya. Padahal istrinya ada di sini. Jadi kalau total ya
yang di dalam kap mesin saya ini aja ya HRV baru lah Mas. Dalam kap mesin saya. Berarti kalau kita ngomong keseluruhan sama ban ya 300 up lah ya. Oke, itu aja dari gua teman-teman. Mas Farid ada Instagram? Ada. Oke, apa namanya? Januar. Januar, @Januar gitu ya. Januar. Tulisannya NUART. NUART. Ya. Oke, siap. Di follow teman-teman Instagramnya Mas Farid yang mau kepoin mobilnya lebih jauh. Di follow juga akun Instagram Great Automotive buat lihat perkembangan video-video apa lagi nih yang bakal tayang. Sama jangan lupa like dan share, di subscribe juga, nyalain loncengnya, dan kasih komentar yang menarik tentang modifikasi mobil keren satu ini. Gue Adit, pamit. Terima kasih.